Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Aulia Putih Andini dengan NIM 23010126. Perkenalkan, nama saya Nina Nasrina dengan NIM 2301030100. Di sini kami sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah ingin mengerjakan tugas pengantar ilmu pendidikan yang diambil oleh Bu Vina. Di sini kita akan memaparkan tentang pandangan dan saran kita terhadap pendidikan di Indonesia saat ini. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang sangat signifikan. Beberapa pandangan menurut kami mengenai beberapa aspek yang penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut saya, dimulai dari kualitas pendidikan di Indonesia. Ini ada dua aspek yang penting, yaitu kompetensi guru. Kualitas pengajaran ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Meskipun berbagai program sudah dilaksanakan, pelatihan dan sertifikasi, masih banyak guru yang membutuhkan peningkatan dalam metode pengajaran dan penguasaan materi. Program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada juga standar pendidikan. Standar pendidikan di Indonesia ini antara sekolah di kota dan di desa terpencil itu cenderung memiliki sumber daya yang berbeda. Di kota itu lebih baik dan di desa-desa itu lebih kekurangan fasilitasnya. Selanjutnya ada juga aksesibilitas pendidikan. Ada dua aspek yang memasuki di aksesibilitas pendidikan ini, yaitu di ketimpangan regional. Akses pendidikan di Indonesia ini masih sangat tidak merata. Anak-anak di daerah terpencil itu sering tidak mendapatkan pendidikan yang memadai karena keterbatasan infrastruktur. Di Indonesia kan juga ada program seperti Indonesia Mengajar. Ini sudah banyak membantu, tetapi kalau misalnya lebih banyak inisiatif yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia itu harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada juga biaya pendidikan. Biaya pendidikan terutama di sekolah swasta dan perguruan tinggi itu menjadi hambatan bagi banyak keluarga di Indonesia. Beberapa program beasiswa telah membantu meringankan dari beban ini. Namun banyak siswa yang tetap kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi tersebut. Menurut pandangan saya tentang kondisi pendidikan saat ini, yaitu yang pertama kurikulum dan metode pembelajaran. Terdapat dua aspek. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Kurikulum ini memungkinkan sekolah dan guru untuk lebih kreatif dan adaptif. Namun implementasinya menghadapi tantangan seperti kesiapan guru dan fasilitas pendukung yang memadai. Selanjutnya, aspek yang kedua, pembelajaran digital. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan. Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi yang tak terelakkan. Namun, kesenjangan digital masih menjadi masalah utama, di mana banyak siswa di daerah terpencil tidak memiliki akses ke perangkat digital dan internet yang memadai. Selanjutnya, menurut saya pandangan terhadap infrastruktur pendidikan. Ada dua aspek. Yang pertama, fasilitas sekolah. Banyak sekolah di Indonesia masih memiliki fasilitas yang kurang memadai. Kondisi fisik bangunan sekolah, kekurangan perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Pemerintah perlu fokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang layak. Aspek yang kedua yaitu infrastruktur digital. Kemampuan sekolah untuk mengadopsi teknologi sangat bervariasi. Sekolah di kota besar mungkin memiliki akses internet yang baik dan perangkat digital yang memadai. Namun banyak sekolah di pedesaan yang masih tertinggal. Pemerataan akses internet dan penyediaan perangkat teknologi harus diprioritaskan. Jadi itulah menurut kami tentang pandangan pendidikan di Indonesia saat ini. Selanjutnya kita juga memiliki saran untuk kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Yang pertama, kita harus bisa peningkatan dari kualitas guru dengan cara pelatihan dan pengembangan profesional. Selanjutnya ada juga meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk dengan gaji, fasilitas pendukung yang memastikan mereka termotivasi dan mampu untuk menjalankan tugas dengan baik. Selanjutnya ada juga pemerataan akses pendidikan, membangun infrastruktur pendidikan yang lebih layak dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil dan pedesaan. Kita juga bisa melakukan dengan program beasiswa, memperluas program beasiswa untuk bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Selanjutnya juga kita bisa melakukan integrasi teknologi dalam pembelajaran.
memperluas akses internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, mengembangkan konten digital untuk menyebarluaskan konten pendidikan digital di Indonesia yang berkualitas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Selanjutnya, saran yang dapat saya sampaikan yaitu pendidikan karakter dan keterampilan hidup, seperti melaksanakan ekstrakurikuler yang dapat mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, serta meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Selanjutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Yang pertama, membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pendidikan vokasi dan memberikan kesempatan magang bagi siswa. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan melalui program sukarelawan dan donasi. Yang terakhir, penggunaan data dan evaluasi berkelanjutan. Yang pertama, mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program pendidikan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan secara rutin untuk memahami tren dan kebutuhan serta menginformasikan kebijakan yang lebih baik. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai saran tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Jadi dengan mengimplementasikan saran-saran ini diharapkan kondisi pendidikan di Indonesia ini dapat terus baik, menciptakan generasi yang lebih cerdas, kompetitif, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.